Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana edukasi dasar untuk pasien diabetes mellitus tipe 2 yang menjalankan puasa Ramadan. Ini ditulis oleh Perkumpulan Endokrinologi Indonesia. Pertama, pasien diabetes yang akan menjalani puasa Ramadan memiliki berbagai risiko yang tidak terhingga, seperti dehidrasi, hipoglikemi, hiperglikemi, ketoasidosis, dan trombosis. Meskipun demikian, sebagian besar pasien 83-89% tetap ingin menjalankan puasa Ramadan meskipun mempunyai risiko tinggi. Tenaga kesehatan termasuk dokter hendaknya membantu pasien diabetes yang ingin menjalankan puasa Ramadan guna mengurangi risiko yang tidak diinginkan dengan memberikan edukasi khusus Ramadan pada pasien. Terbukti suatu penelitian bahwa edukasi khusus Ramadan pada pasien diabetes memperbaiki kepatuhan pasien pada rekomendasi yang dianjurkan dalam menjalankan puasa Ramadan. Jadi pentingnya penyesuaian nutrisi dan aktivitas fisik. Aktivitas fisik yang dilakukan pada saat Ramadan, aktivitas fisik yang rutin dilakukan dapat diteruskan selama Ramadan. Olahraga ringan, sedang dapat dilakukan pada pagi hari atau setelah berbuka puasa. Olahraga berat seharusnya dihindari selama berjam-jam puasa, terutama sebelum berbuka puasa karena risiko tinggi hipoglikemia dan dehidrasi. Dehidrasi itu kekurangan cairan. Hipoglikemia itu gulanya terlalu rendah. Kemudian sholat tarawih yang dilakukan di bulan Ramadan juga merupakan bagian dari aktivitas olahraga sehari-hari karena melibatkan aktivitas fisik yang teratur seperti ruku, berlutut, dan bangun. Kemudian pengaturan dosis obat pada bulan Ramadan, pemantauan gula darah, kemudian kapan seorang pasien harus membatalkan puasa. Ketika gula darahnya di bawah 70 mg per desiliter, ini kalau dicek ya. Ketika gulanya lebih dari 300 mg per desiliter, kemudian terdapat tanda-tanda hipoglikemia seperti tangan gemetar, berkeringat dingin, dada berdebar, lapar, perubahan kesadaran, misalnya mau pingsan begitu, kurang sadar, kebingungan, kemudian nyeri kepala. Kemudian tanda-tanda dari hiperglikemia misalnya rasa haus yang hebat, lapar, sering kencing, rasa lemah, kebingungan, mual, muntah, dan nyeri perut. Kita akan membahas mengenai nutrisi dan cairan. Kebutuhan kalori harian dalam jumlah 1.200 sampai 2.000 kalori didistribusikan untuk sahur atau 30 sampai 40%, dan berbuka adalah 40 sampai 50%, ditambah 1 sampai 2 cemilan sehat 10 sampai 20%. Komposisi nutrisi terdiri dari karbohidrat 40 sampai 50%, sebaiknya dengan indeks glikemik rendah. Indeks glikemik rendah itu seperti nasi merah, ubi, kentang rebus, sehingga energi yang didapatkan dilepaskan secara perlahan. Protein 20-30%. Kemudian lemaknya 30-35%.
Jadi untuk protein itu bisa dari kacang-kacangan untuk yang vegan atau plant-based diet. Misalnya kacang merah, kacang hijau, kacang garbanzo. Kemudian untuk lemak 30 sampai 35% adalah lemak monosaturasi atau lemak tidak jenuh ganda. Jadi seperti minyak canola, sunflower itu. Jadi membatasi lemak jenuh seperti minyak kelapa sawit. Kemudian kita harus makan serat yang cukup dari sayur dan buah. Mempertahankan tingkat hidrasi dengan minum air yang cukup. Kemudian makan sahur disarankan seakhir mungkin sebelum memulai puasa. Makanan yang mengandung banyak gula, minum manis, sirup, jus kalengan atau jus segar dengan tambahan gula harus dihindari setelah berbuka puasa karena akan meningkatkan gula darah. Hindari minuman berkafein karena bersifat diuretik dan dapat menyebabkan dehidrasi. Bagaimana pengaturan dosis obat pada bulan Ramadan? Misalnya obat golongan sulfonylurea, misalnya glimepiride, sebelum Ramadan ada 1 kali sehari. Jadi pada saat Ramadan, saat berbuka puasa, minumnya saat berbuka puasa. Kemudian ketika makannya 2 tablet pada saat sebelum Ramadan, jadi pada saat berbuka puasa itu ada makan 1 tablet, kemudian setelah sahur setengah tablet, begitu. Ini ada contoh cara mengkonsumsi obat diabetes oral selama Ramadan. Kemudian ketika penyelesaian obat injeksi saat Ramadan, misalnya suntikan 2 kali atau 3 kali sehari. Tapi pada saat Ramadan dosisnya saat sebelum Ramadan disuntikan saat berbuka. Itu. Kemudian penting pemantauan glukosa darah mandiri di 7 titik. Jadi sebelum sahur, pagi, siang, sore, sebelum berbuka, 2 jam setelah berbuka, dan saat mau tidur, atau kapan pun merasa saat ada keluhan. Terima kasih, semoga bermanfaat.